Baxia di waktu bersamaan karena udah pasti bakal nabrak, jadi butuh Gatot yang ngelakuin counter initiate-nya. Poveus juga masih ada loh. Bovius Ya Poveus, Valentina, dash, ya. Harit dash. Atau kalau mau buka Esmeralda kan? Esmeralda dari depan dari Baxia. Lumayan beresiko tapi classic thing yang boleh dicoba kayaknya Bajiko. Sand rises when I give Kali. the word. Khalid. Oh, Khalid tank. Khalid yang build-nya untuk tahan badan semua damage. Dan mungkin untuk jawaban screening juga kali coach ya, dengan adanya Kalea yang jatuhnya hero yang lumayan kuat untuk menguasai river. Jadi dibawakanlah Khalid. Khalid ya, untuk lebih unggul dari segi mobilitas juga. Ya. Control map mereka mungkin ingin lebih diperkuat lagi lah. Cuman mungkin last pick-nya itu ke arah I'm jungle. not the only one bound by this shame. Baxia. Baxia jungle ya. Betul. Ya, jungle. Tapi kurang physical damage Bajiko. Betul. Mungkin mereka lebih percaya sama power late game-nya Harit ya, damage-nya. Karena kita tahu kalau Harit kalau udah jadi Holy Crystal tuh udah bisa gendong sendiri lah. Ya, cuman untuk sekarang, akankah menjadi match point untuk Onyx? Atau malah direbut sedikit oleh RRQ? Jadi langsung saja, Gestar, kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Thank you so much panelis. Ini dia Grand Final. Memang panas tidak bisa dipungkiri. Tapi satu hal, RRQ harus bangkit. RRQ harus reset. Karena kalau tidak, ini akan menjadi match final. Betul. Setiap game akan menjadi penting. Dan kita akan menuju ke game yang ketiga di Best of Seven Grand Final. Let's go! Jakarta International Velodrome. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Wow, semakin padat mesinnya ya. Jakarta International Velodrome untuk mengawal siapakah yang akan bisa mendapatkan trofi terbaru dari FPL Indonesia. Tapi ini ada sedikit berbeda. RRQ udah nambahin CC-nya di awal sehingga Sans sudah ke-trigger. Wings by Wings, Purify, dan dia udah harus recall. Dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat RPM tinggi. RRQ anti kedor. Langsung di early game, pressure yang diberikan bahkan dari Sutsujin. Terlalu banyak waktu yang terbuang, jangan sampai terlambat untuk mundur ke arah belakang. Karena bahkan Lutfi, dia melepaskan laningnya untuk membantu. Dan ini agak cukup unik. Kalau kita bisa ingat, beberapa EXP laner yang selalu meninggalkan EXP lane-nya biasanya akan membantu Tifa dan mendapatkan kemenangan. Yap. Walaupun pertukaran dengan EXP atau gold. Wah, ini Onyx juga udah mulai terbawa ya dengan apa yang diberikan oleh RRQ. Mereka coba untuk balikin keadaan, namun sejauh ini masih tenang-tenang dan aman-aman aja. Belum ada first blood juga, tapi Sans. Wow, Sans kali ini Wings by Wings yang dikeluarkan hanya untuk memberikan dirinya mundur, bukan gertak. Bukan gertak ya, ini beda Bukan keadaan gertak. soalnya Beda ya. keadaannya. Benar, karena memang agresif banget ya tentunya. Bagaimana Rins juga sustain banget dengan adanya satu buah pergerakan Brave Smite juga yang dibawakan. Itu pun dari Idok. Idoknya akan jauh lebih aktif dan juga lebih sustain di depan nantinya dengan adanya satu buah firmness juga di sana. Sementara Sans ini diredam. Agresivitasnya udah nggak boleh terlalu terlihat seperti di game 1 dan kedua karena RRQ mereka udah mulai mendapatkan keuntungan demi keuntungan di early game. Sutsujin sudah berada di level 4. Zoning out telah terjadi, Kairi sudah available untuk level 4 kali ini. Tim RRQ memaksa untuk seorang Sans mundur karena nampaknya Purify-nya kembali dan flicker. Outplay! Terjadi di alam pit lane, gila Sans! Tebakan, mesin yang on point membuat Sutsujin harus mundur ke arah belakang. G-Boy, mereka mau defensif, tapi Dairon tidak akan melepaskan G-Boy dimanapun dia berada. Sutsujin dengan tank junglernya, dia lebih perkasa. Dia memaksa Kairi untuk mundur dari jungle yang dia miliki. Bahkan Lutfi dengan damage yang diberikan Resource Dairon tidak bisa dibendung. Dan damage tambahan, dan langsung mengambil lane. Lutfi ter-take down. Dan Idok kali ini berkuasa atas jungle yang diberikan dari Simoning. Bahkan B-Boy karena jangan untuk pulang. Karena pergerakan dia keluarkan telah hilang. Dan ini dia RRQ dengan RPM tinggi anti kendor. Intensitas tinggi. Kali ini riset yang dilakukan oleh RRQ cukup cepat. Mereka merubah gameplay yang jauh lebih agresif dan terkalkulasi. Walaupun memang tadi Rins tumbang, tapi itu ngebuat dari Sans tidak bisa membantu ataupun mengganggu lagi ke area turtle yang sedang dikuasai juga oleh Sutsujin. Turtle 1 dapat, purple buff dari Kairi juga tadi barusan hilang. Sehingga pattern yang dimiliki oleh Kairi ini udah lumayan patah. Dan dia gak akan bisa level 15 secepat tadi di game kedua. Ya lihat dari audience prediction bahkan 51 berbanding 49 ketat sekali.
Dan kita juga nanti akan menunggu ke real time win probability. Lutfi akan menjadi target utama. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan ada tsunami slave. Tapi dengan damage yang diberikan dari Dairat itu udah terlalu sakit dan cukup untuk mereka terkena damage. Oke, tenang lagi, reset lagi. Dan again ya, RRQ gak boleh seperti game pertama tadi. Mereka punya keunggulan yang cukup banyak. Mereka harus tetap fresh. Toy! Di arah bottom lane mencoba mendapatkan Sapphire. Tapi Puri baiknya bisa ditembakkan hilang begitu saja. 2 point kill tidak bisa dipedung oleh para pasukan dari tim RRQ. Terlalu besar dan terlalu ganas. Bahkan Toy yang mendapatkan point kill tersebut membuat dia akin lebih unggul lagi. Tapi Keyboy, this is my boy. Tsunami Slave, tambah volume of damage terbakar hilang. Instant pick off. 3 poin. Onyx tertinggal. Dan sang raja mulai bangkit. Itu dia reset yang dilakukan. Ini sangat-sangat efektif juga bagaimana mereka komit. Mereka menjalankan foreman move-nya dengan begitu baik. Siapapun ya bisa ditabrak, even itu adalah boy. Dan bahkan mereka akan menguasai pula ke area dari objektif turtle-nya. RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama tadi. Mereka dapetin early advantage. Mereka convert lagi menjadi snowball yang cukup mengerikan. Yes, mereka udah mulai paham kalau convert dan multiply terhadap gold yang mereka miliki itu sangat penting. Tidak boleh memberikan sedikit nafas untuk tim Onyx. Dan ingat, para pasukan dari tim Onyx, mereka punya satu keahlian yang mungkin hampir jarang dimiliki oleh tim yang di MPL Indonesia. Reset in game. Itu dia. Reset in game, bounce back in game, tepakan tsunami slave. Keyboy menjadi pilihan utama, tepakan. Raging Sestrom bukan menjadi sebuah jawaban. Tidak sanggup untuk flicker, tidak sanggup untuk keluar dari cengkraman para pasukan tim RRQ. Sangat menjadi target utama, pada yang dikeluarkan. Berbaik gaming, kali ini diberikan dari seorang San. Gasan mencoba untuk bertarik wacana. Para pasukan dari tim RRQ mereka fokus dengan seorang Lutfi. Tapi dengan adanya sampai dengan S-Track yang cukup menakutkan, membuat tim RRQ akhirnya mundur. Oke, dan Suzuki hanya berupaya lagi untuk secure ke arah Warriors Bar. Oke, tidak bisa dipedul, tapi Red bisa nongkoy dan bahkan apa kelakuan dia malah menengkelapkan Lempe. Sapphire ter-takedown, double kill from Toy. 2 rookie monster di top laner dari RRQ dan Onyx benar-benar saling menunjukkan tariknya masing-masing. Benar, dan RRQ sudah mulai bangkit. Reset mereka sangat-sangat terlihat. Membuat akhirnya sang Raja Langit harus memutar otak kembali bagaimana menghentikan. Sekarang CC tinggi yang lagi digas terus oleh RRQ dan semuanya objektif dari turret, dari turtle, dan bahkan jungle-jungle yang dimiliki oleh Kairi sekarang sudah habis. Lihat bagaimana perbedaan segi gold yang sangat-sangat terasa terutama di Toy. Asuransi yang sangat-sangat menjanjikan dengan adanya 2 item yang sudah selesai. 2 item gold laner, 1 turret, dan bahkan menuju ke arah perfect turtle. Ini bahaya banget untuk para pasukan dari tim Onyx sih. Ya, 9-1. Ini dimulai dengan adanya Sun yang kena pressure. Akhirnya dia nggak bisa juga menjadi follow up damage. Tadi Lutfi sebenarnya udah oke kena 2 orang, tapi balik lagi nggak ada follow up damage yang cukup karena memang itemnya sedang sangat-sangat tertinggal. Sementara di-convert lagi dengan adanya sebuah keuntungan menuju ke arah di reset. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk terpelnya, Keyboy. Oke, orang terlebih dahulu kah? Nampaknya tapi Iron mencoba melangsung out terhadap seorang Keyboy. Raging Sestrom for defensive Prince menjadi target utama. Flicker for defensive dari seorang Keyboy. Membuat para pasukan dari tim RRQ udah pasti akan mendapatkan point kill dari dirinya. Tapi ternyata Keyboy still survive. Oke, dia beli waktu saja loh. Keyboy! Waktu yang terlalu banyak dinilai oleh para pasukan dari Keyboy di atas Keyboy. Tapi dengan adanya Keyboy yang tidak bisa recall, tandanya jungle dari seorang Kairi itu nggak bisa di-defense. Dan lihat di arah bottom lane, 3 pemain dari tim RRQ standby semua mereka. Iya, dan Keyboy memang hanya mendelay dan banyak banget waktu yang dibuang. Oke, ternyata waktu yang dibuang terlalu banyak. Dan bahkan di arah bottom lane mereka kehilangan 1-2. Ini turret, walaupun bukan best turret, tapi ini sangat mahal. Yap. Membuat waktu yang mahal, membuat Keyboy tidak pulang. Kairi nggak punya space karena jungle. Dan bahkan Purple potensinya hilang. Yap, tapi sepertinya Suzuki tidak akan tinggal diam ya. Dia bakal coba untuk mencari potensi siapapun yang nantinya akan bisa ditabrak. Sementara 7.500 ini di series ini gap yang terlihat cukup jauh ya di menit ke-7. Yes, dan itu dia para pasukan dari tim RRQ. Mereka punya 7.700 gold. Tapi ingat, Onyx pernah membalikan kembali keadaan kondisi-kondisi owning dari lawannya seperti ini. Dan RRQ tidak boleh termakan adrenalin rush. Oke, Jadi 2 kondisi yang harus dilakukan oleh kedua belah tim seperti itu. penting-penting ya. Karena ini bukan cuma sekedar dari strategi, game plan dan gameplay. Tapi mentalitas dan decision
itu akan menjadi pengaruh yang cukup besar tentunya. Tapi untuk RRQ, Tapi lihat saat di depan sana, Purify Game Center, Defender Restrike mencoba dihindari dan Lionel Sans. Dengan Lionel Sans berhasil menggocek 2 damage yang diberikan oleh tim RRQ. Seakan-akan burung dari seorang Sans ini benar-benar jago untuk menggocek. ya Angkara Sans ya benar-benar Wings by Wings-nya bisa membuat akhirnya dirinya selamat atas IMU terhadap Feeder Ice Track dari Rin. Yes, Dan burung bukan sembarang burung. bukan ya. Tapi lihat dari bottom lane, maka coba dikejar Kairi. Dengan ada L3 Fine Beast, tapi Iron. Informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ, mereka tinggal memilih untuk invite jungle atau menuju ke arah Lord. Karena kalau invite gagal menuju ke arah jungle lagi dari Kairi, Lord akan dimiliki Ronin. Oke. Tapi untuk 5 detik lagi menuju ke arah Lord, yang pertama akan muncul sambil terlihat bagaimana semua vision coba untuk dikuasai oleh RRQ. Terutama untuk Idok. Dan sekarang Idok udah gak segan-segan sih makan siapapun yang ada di depan. Even itu Lutfi ataupun Keyboy. Ya karena damage-nya cukup, karena 8.000 gold difference. Mungkin kalau equal dari sisi goldnya itu Idok akan mikir untuk 2 kali sih. Oke. Tapi ya harusnya ini akan direlakan dulu oleh Onyx. Kebetulan ini masih Lord yang pertama juga. Walaupun memang kalau ngeliat dari top lane-nya ini udah bottomnya juga udah terekspos sekali untuk base turret-nya. Akankah Holy Defense ini akan bisa membantu juga nantinya Onyx bisa melakukan defensif ataukah RRQ? Mereka yang udah unggul terlalu jauh ini udah gak bisa lagi untuk ditahan. Oh Flicker! Oh bakal langsung ada Tsunami Slam! Sans! Gak bisa melakukan defensif untuk para pasukan dari tim Onyx dan RRQ mendapatkan keunggulan dengan tidaknya Feeder Restrict dari Sans. Mereka harus segera menyelesaikan top turret atau Onyx akan bisa membalikkan kembali keadaan. Benar, dan kita melihat potensi maksimal dari bagaimana Kalea di tangan dari Idok yang sangat-sangat aktif. Dengan sekarang udah ada bleeding time bahkan. Bukan hanya sangat aktif full, tapi cukup menggetarkan. Tidak takut, tidak peduli dengan adanya Purify sekalipun. Idok, label, standby. Para pasukan dari tim Onyx, Sans sudah kembali lagi hadir ke lane of Dawn. Pada SM jadi pilihan utama, tapi diusir mudah-mudahan ke arah belakang. Dan Idok tidak mau terlalu terburu-buru makan Tyrant. Dominant yang terjadi, fokus ke arah base, dan sama Spawn. Akhirnya mendapatkan poin. Turret dan Lutfi, mau tidak mau, cuma bisa menerima damage. Mau tidak mau, Lutfi cuma bisa mengabsorb apa yang mereka miliki. Dan kali ini RRQ mereka juga Tyrant! Tepakan! Lihat, para pasukan dari tim RRQ memporak-porandakan tim Onyx. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan poin kill cukup banyak. Best terbuka sangat besar. Kairi tersinggung sendiri. Tsunami Slam akan bisa bertahan. Ini bencana! Sang Raja kembali bangkit di game yang ketiga.